Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Dan Amplification. Oke, setelah saya jual produk ini, banyak yang tanya untuk videonya, review singkatnya seperti apa. Karena belum sempat membuat, jadi ini mungkin mumpung ada waktu, agak senggang, terus di depan toko juga agak sepi dari anak kecil, makanya cepet-cepet dibuat konten walaupun singkat dulu ya. Untuk yang pertama ini saya sedikit perlihatkan bagian-bagian dari kelas D Dragon HV yang 130. Jadi intinya ini model Dragon, namun untuk tegangan 130 volt DC, tepatnya 90 sampai 130 volt DC. Untuk bagian-bagiannya ini tetap masih input balance sama potensi volume ya, sudah ready. Terus indikatornya juga sudah lengkap, ada on, protect, signal, dan juga clip. Namun ada pin header untuk penyodern kalau mau dipindah. Untuk indikatornya di panel depan dari box itu sendiri. Sedangkan op-ampnya ada TL072, ada 2 biji. Sudah dilengkapi juga untuk limiter, sudah ready. Terus Ersan ini saya tetap percaya pakai 2 watt, namun saya rangkap. Posisi logic 4049 ada di sini, sedangkan untuk IR ada di sini. Untuk MOSFET itu saya memakai IRFP 4868 dulu ya. Ini untuk edgingnya pakai gold, agak tebal, bukan agak tebal sih, memang tebal, biar tahan untuk lebih panas. Untuk fuse ini ready, masing-masing rel saya pasang standarnya 20 ampere, nanti bisa diganti-ganti kalau mau sesuai keinginan dulu ya. Untuk PSU bias ada di sini, sedangkan yang di sini adalah PSU kipas ikut bias, namun ada kontrol dari TR, dimana kipasnya itu nggak langsung nyala, namun menunggu power ready atau indikator on, atau juga relay klik baru kipasnya nyala. Ini saya pakai 4 cm dengan tebal 2 cm untuk tebalnya. Untuk tingginya 4 cm untuk kipas. Sedangkan untuk core LPF nya saya masih percaya MS13060 atau 3,3 cm, namun rangkap 3 dulu ya. Untuk keramik isolatornya ini dulu seperti ini enggak tentu dulu ya, ada yang saya pakai TO247, ada yang pakai ukuran Toshiba. Ini yang saya pakai ukuran Toshiba, namun tetap pakai isolator keramik untuk meminimalisir terjadinya gangguan frekuensi liar ya. Agak tebal, kondisi sepertinya ini. Terus kalau bagian dari sini seperti ini. Untuk indikatornya ini sudah ref ground dulu ya, sudah ref ground. Jadi ini kalau dipakai power supply di bawah 90 volt itu masih bisa sih, namun indikatornya nanti akan sedikit nyalanya enggak terang atau redup, karena ini ada Ersan untuk LED indikatornya. Jadi usahakan untuk minimalnya itu adalah 90 volt DC yang minim drop. Ini nanti akan saya coba pakai SMPS non PFC non regulasi, SMPS full bridge 125 volt DC dulu ya. Kenapa 125? Ini nanti kan sengaja saya pesan 125, jikalau nanti dibuat hajatan itu kadang-kadang dieselnya bisa naik 230 sampai 235 volt AC, otomatis ini juga akan naik, mungkin bisa menjadi 130 volt DC gitu. Makanya kalau sering saya utarakan juga, kalau pesan SMPS itu dilihat dulu kondisi listriknya atau dieselnya atau gensetnya. Kalau misal listriknya sampean itu 220 volt AC, mungkin bisa pesan 120 volt DC saja untuk outputnya. Nanti untuk jaga-jaga kalau misalkan listriknya itu ada kenaikan 10 volt atau menjadi 230 volt DC atau volt AC, maka output SMPS nya ini enggak terlalu jauh kenaikannya.
atau bisa menjadi mungkin 125 sampai 130 volt DC seperti itu. Karena banyak kasus yang seperti itu, ordernya 90 volt DC ternyata SMPS-nya bisa sampai 98 sampai 100 volt DC karena listriknya ada kenaikan. Jadi bisa direquest lah. Oke ya, saya persiapkan dulu kabel-kabelnya, nanti kita coba tes load. Walaupun tes loadnya nggak ekstrim dulu ya, hanya sekedar mencari titik outputnya, titik klipnya di berapa volt AC, terus SMPS nya ini dropnya jadi berapa volt DC. Nggak berani ekstrim saya. Oke, saya persiapkan dulu. Oke, ini sudah nancap semua ya. Ini saya pakai SMPS 3,5 kVA untuk tegangan 125 volt, sedangkan ini yang kelas D nya power saya sudah tancapkan semua kabel-kabelnya. Terus ini nanti coba cek untuk Vout nya ya pakai osiloskop ini, sedangkan untuk AVO ini saya pakai untuk kontrol dari output SMPS berapa volt DC nanti outputnya, terus dropnya jadi berapa volt DC saat kondisi maksimum atau klip ya. Kita coba nyalakan. Sudah nyala, nunggu loading SMPS nya. Ini biasanya saya ikutkan ekstra SMPS juga. Nah, ini sudah terukur 125 volt DC ya untuk tegangan yang masuk. Terus kipasnya ini akan nyala setelah power sudah ready atau relay sudah klik, kipasnya ikut nyala. Kita coba masukkan input sedikit, ini sudah keluar. Ini masih terukur 20 VAC ya. Terus ini juga sudah drop di beban 4 ohm 125, sudah drop jadi 122. Nah, nanti kalau kondisi maksimal di load itu dropnya jadi berapa volt AC karena berapa volt DC karena SMPS nya sendiri belum regulasi atau belum PFC. Oke, kita naikkan inputnya secara perlahan. Klipnya sampai berapa kita cek ini sama AVO ini ya, dropnya jadi berapa sampai limiter bekerja. Nah, ini 62, kita cek 62 ya, 62 volt AC, limiter sudah bekerja. 62, 64 volt AC, namun PSU drop dari 125 menjadi 112 volt DC. Seperti itu. Terus indikatornya juga nyala. Untuk LED clip itu nyalanya agak redup. Untuk LED clip, lainnya SMP-nya sudah mulai panas, kipasnya sudah mulai nyala. Kipasnya sudah mulai nyala. Jadi dengan demikian itu output kelas D nya ini itu 64 volt AC di power supply 112 volt DC ya, karena memang tadi saat menunjukkan 64 volt AC PSU nya ini drop jadi 112 volt AC. Jadi kalau misalkan kita pakai power supply yang atau SMPS yang PFC atau regulasi, outputnya bisa nambah lagi karena minim drop seperti itu ya. Oke, ini hanya sekedar trial, bukan trial, review produk yang saya jual di Shopee. Nanti link pembeliannya akan saya masukkan di deskripsi dulu ya. Ini saya matikan dulu. Nah, saya mati, link pembeliannya akan saya masukkan di deskripsi baik di Tokopedia maupun di Shopee. Oke dulu ya, demikian saja review singkat pengetesan load dan juga bagian-bagian dari kelas D Dragon Hafiz 130 volt ini dulu ya. Terima kasih telah mampir, terima kasih telah like. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.